Domo konja minasan, Wehong Gakuen no Wei desu. Kita kembali lagi di materi SSW pengolahan makanan. Saat ini kita masih berada di bab 3 tentang Seizou Gote Kanri no Kiso, yang artinya dasar-dasar kontrol proses manufaktur. Di bab 3 ini ada 5 subbab yang harus kita kuasai, di mana subbab nomor satunya sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, khusus di episode kita kali ini, kita akan masuk ke dalam subbab nomor 2, yaitu tentang Seizou Gote no Kanri to Jui Jiko, yang berarti manajemen proses manufaktur dan tindakan pencegahan. Subbab ini memiliki 4 poin yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama ada Kanetsu Gote, yang artinya proses pemanasan. Yang kedua ada Reikyaku Gote, yang artinya proses pendinginan. Kemudian yang ketiga ada Touketsu Gote, yang artinya proses pembekuan. Dan yang terakhir, Hosou Gote, yang artinya proses pengemasan. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, tolong like dan subscribe dulu ya, agar Wehong Gakuen bisa terus memberikan pelajaran secara gratis. Yoshi minasan, sassato hajimemashou. Kita mulai dulu dari yang paling atas ya, yaitu Kanetsu Gote atau proses pemanasan. Hotondo bisseibutsu wa 75度1分間の加熱で死にます。しかし、中には芽疱菌のように熱に強くて100度以上でも死なない微生物もいます。このため、加熱で微生物を殺すときは、加熱の温度と時間を適切に設定しなければなりません。Sesuai namanya ya, Endospora atau Gahoukin ini merupakan bakteri yang bisa menghasilkan spora. Tapi spora yang dihasilkan oleh bakteri ini berbeda dengan spora yang ada di jamur. Sehingga setiap jenis bakteri ada penanganan khusus untuk dapat menghilangkannya. Misalnya seperti ini. Untuk bakteri kelas Gahoukin seperti Pochilunus, maka Chushin Ondo atau suhu panas saat dimasaknya haruslah di atas 120 derajat Celcius. Kemudian Kanetsu Jikan atau proses memasaknya haruslah 4 分以上 atau di atas 4 menit. Ada pula untuk virus bernama norovirus, maka Chushin Ondonya haruslah diatur antara 85 sampai 90 derajat Celcius. Dan Kanetsu Jikannya haruslah 90 秒以上 atau 90 detik ke atas. Sementara untuk sebagian besar bakteri selain kedua jenis yang di atas, maka Chushin Ondonya bisa kita atur menjadi 75 derajat Celcius dengan Kanetsu Jikan sekitar 1 分以上 atau 1 menit ke atas. Ingat ya, ini hanya contoh kasus saja, karena bisa saja setiap pabrik pengolahan makanan haruslah menghadapi jenis-jenis bisei-bisu yang berbeda. Untuk gampangnya, silakan ikuti aturan perusahaan tempat kamu bekerja nanti di Jepang. Kemudian setelah dipanaskan, tugas kita tak selesai sampai di sana. Dikarenakan makanan tersebut tak akan langsung dimakan oleh konsumen kita, maka kita harus menjaganya agar tidak kembali terpapar bakteri dalam kurun waktu tertentu. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan proses yang kedua, yang disebut sebagai proses pendinginan atau Reikyaku Gote. Kanetsu shite mo ikinokotta bisseibutsu no zoushoku wo bōshū suru tame ni wa 増殖しにくい温度までできるだけ早く冷却することが必要です。主な冷却方法には、風を当てて冷やす方法や冷水で冷やす方法などがあります。Meskipun cara ini cenderung efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri, namun masih menyimpan kelemahan terbesar. Untungnya, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan cara proses pembekuan atau Touketsu Gote. 食品がゆっくり凍結すると、硬さや弾力などの食感や風味などが変化して、食品の品質が劣化します。これを防ぐためには、凍結の温度をできるだけ低温にして、短時間で急速に凍結させます。また、急速な凍結のためには、凍結する前の食品の温度をできるだけ低くしておくことが重要です。凍結は冷凍と同じ意味です。
Kemudian, sebelum produk makanan dipasarkan kepada halayak umum, maka ada satu proses lagi yang harus kita lakukan, yakni teknik pengemasan atau hosokote. Secara aturannya sendiri, terdapat 3 langkah yang wajib dilakukan oleh pabrik pengolahan makanan. Di antaranya, yang pertama ada Gensaku Kenshutsuki atau mendeteksi benda logam. Yang kedua ada Eksen Ibutsu Kenshutsuki, yang artinya X-ray pendeteksi benda asing. Dan ketiga ada Kigen Hyoji no Kanri, yang artinya manajemen kadaluarsa. Nah, perhatikan masing-masing penjelasannya ya. Gensaku Kenshutsuki wa 被害を起こす異物である金属を検出します。多くの製造ラインで使われています。Seperti yang sudah dijelaskan di bab 1 dulu ya, benda logam yang terselinap di dalam produk makanan kita bisa menyebabkan berbagai macam masalah, entah bagi si konsumen maupun si produsen. Misalnya, konsumen bisa saja menggigit benda keras tersebut secara tak disengaja, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada gigi mereka. Jika tertelan, maka bisa berpotensi menjadi racun yang berbahaya. Selanjutnya, si konsumen bisa saja melakukan tuntutan dan meminta ganti rugi kepada pabrik pengolahan makanan. Bukan hanya bisa rugi secara material, juga nama dari perusahaan tempat kita bekerja bisa menjadi jelek. Tentu saja, kita sebagai salah satu karyawannya pasti terkena imbasnya. Kemudian untuk penjelasan poin nomor 2, Eksen Ibutsu Kenshutsuki wa isi ya garas nado genzoku igai no kiken na ibutsu o kenshutsu suru koto ga dekimasu. Saikin de wa ken zaryou no ukeire kanri ya seizou koutei de mo tsukau you ni narimashita. Mata, seihin no suryou busoku ya keijou furyou no check nado ni mo tsukawarete imasu. Nah, khusus untuk benda yang selain logam, biasanya perusahaan sudah menggunakan alat canggih berbasis sinar X untuk mendeteksi ibutsu atau benda asing seperti batu dan kaca. Tentu saja, cara ini jauh lebih memudahkan kita dalam proses quality control. Kemudian, tak lupa juga disebutkan adanya manajemen kadaluarsa atau Kigen Hyoji. Miss ga ooi no wa hizuke kanri desu. 出荷した製品を回収しなければならないとき、その原因で最も多いのは消費期限や賞味期限などの期限表示のミスです。日付管理ミスの原因の多くは勘違いなどのケアレスミスです。ケアレスミスをしないために、例えば次のような工夫が考えられます。その日の消費期限、賞味期限、ロットナンバーなどを包装ラインに掲示する。実際に印字した方法フィルムなどを切り取って記録として残しておく。